kita akan menjadi manusia paling mulia. Siapa manusia paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sehingga takwa itu ya bisa kita dapat melalui ibadah Ramadan. Nah, di bulan Ramadan segala sesuatu yang ada di dalamnya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, di antaranya yang akan kita bahas pada hari ini ya, satu malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain dalam kehidupan kita. Dari 365 hari dalam satu tahun, ya Allah hadirkan satu malam yang paling mulia yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan ya, takdir manusia. Allah muliakan manusia. Allah angkat derajat manusia pada malam itu. Ya. Pada malam Lailatul Qadar ya, itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berbagai bentuk kemuliaan. Oleh karenanya kalau nanti kita bicara malam Lailatul Qadar, ya malam Lailatul Qadar itu adanya di akhir bukan di awal. Nah, seperti sekarang ini kan kita berada di hari keberapa, anak-anakku yang tahu nih hari keberapa? 26, Pak. Hari ke 26, Ustaz. 26, Ustaz. Ya, kita kalau bicara hari 26, ya lebaran dikit lagi gitu ya. Nah, frame berpikir kita jangan bicara lebaran dikit lagi sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan sudah 26 hari, ngomongnya jangan lebaran sebentar lagi, kalau kata lagu kan gitu. Lebaran sebentar lagi gitu kan. Ya. Kalau kita sebagai orang beriman nggak begitu. Sebab para sahabat Nabi Muhammad SAW justru ya begitu sudah masuk ke hari ke-20, mau masuk hari 21, malam 21-nya, para sahabat itu sedih semua. Bukan senang gitu. Karena apa? Mereka mengetahui, mereka memahami bahwa Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Jadi Ramadan itu kehadirannya membuat para sahabat gembira, membuat para sahabat tenang, membuat para sahabat bersuka cita. Begitu Ramadan akan berakhir, membuat para sahabat bersedih. Kenapa bersedih? Ya, karena mereka merasa kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tidak bisa digantikan dengan bulan yang lain. Termasuk di dalamnya kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala beserta pahala-pahala yang berlipat ganda tidak Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan lain. Jadi bulan Ramadan itu bulan spesial. Ya, spesialnya apa? Spesialnya banyak. Di antaranya idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa safadati syayatin. Jika Ramadan datang, pintu-pintu surga open house ya. Pintu surga open house ya. Open house-nya berapa lama? 1 bulan. Jadi ketika Ramadan itu Allah open house pintu surga, nah orang-orang calon penghuni surga itu senang. Ya, senang mengapa? Senang ngapain? Senang melaksanakan amalan-amalan calon penghuni surga. Ya, diantaranya yang kita lakukan saat ini, berpuasa, sholat tarawih, sholat 5 waktu dengan lebih baik, ya, melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan baik oleh diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ghuliqat abwaabun nar, pintu neraka ditutup ya. Jadi pintu neraka diperboden. Ya, kenapa pintu neraka diperboden? Di bulan Ramadan tinggalkan maksiat. Bulan Ramadan tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bulan Ramadan tinggalkan hal-hal yang membuat kita menjadi berdosa. Saatnya Ramadan kita menghapus dosa. Saatnya Ramadan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lebih khusus lagi, ya, wasafadati syayatin. Setan-setan diikat. Setan-setan dibelenggu, ya. Kalau setannya dibelenggu, berarti ketika kita malas baca Quran, ya, karena setan bukan? Karena setan bukan? Bukan, Pak. Hah? Bukan. Karena siapa? Diri sendiri. Nah, jadi jangan nyalain setan ya. Kita malas baca Quran, ya, malas ibadah, malas taraweh.
bahkan masih ada yang maksiat, bukan karena setan. Nanti kata setan, gue melulu disalahin. Waktu bulan-bulan biasa saya disalahin. Ramadan masih saya diikat nih, kata setan begitu. Ya, setannya udah diikat, masih disalahin juga, kata setan. Padahal kitanya sendiri yang sesungguhnya malas beribadah kepada Allah dan menjadikan Ramadan itu ya sebagai bulan yang spesial buat kita. Ya, bulan spesial artinya ibadah kita pun harus spesial. Kalau di bulan-bulan biasanya sholat sunnahnya kadang-kadang suka ditinggal. Ya, khusus di bulan Ramadan jangan ditinggal sholat sunnahnya. Biasanya bulan-bulan Ramadan habis sholat ya Allahumma apa? Habis sholat kita biasanya. Allahumma lantas jalan ya. Allahumma lantas jalan. Biasanya Allahumma lantas jalan ya Allahumma antas salam. Ya, banyakin zikir, banyakin berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Doanya orang yang berpuasa nggak akan ditolak. Kalau nggak akan berarti pasti. Yang bilang siapa? Yang bilang Nabi. Kenapa? Karena orang berpuasa dapat hal-hal yang spesial. Ya, puasanya. Jadi lidahnya orang yang berpuasa itu tajam. Ya. Ketika dia menyebut sesuatu, ingin sesuatu, itu bisa jadi doa. Ya. Jadi kata Nabi, doanya orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Artinya mustajabah. Ya. Gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mulutnya orang berpuasa itu ya, kalau di kehidupan dunia kita ya, ada teman kita lagi puasa, ciri salah satunya puasa ya mulutnya bau gitu ya. Kalau di dekat-dekat kita, gitu, wah mulutnya bau. Apalagi kalau sahurnya pakai jengkol ya. Tetapi justru kata Nabi Muhammad SAW, bau mulut orang yang berpuasa itu seperti bau kasturi. Ya itu kan spesial juga. Kita bilang bau, Nabi bilang bau kasturi. Ya, jadi hal spesial Allah berikan. Amalan sunnah dibayar wajib, amal wajib diganjar 10 kali lipat pahala. Bahkan ketika kita memberi makan orang yang berbuka puasa, itu pahala dia akan Allah transfer ke kita tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi banyak hal spesial di bulan Ramadan. Termasuk ketika masuk di hari terakhir daripada bulan Ramadan, ya biasanya di daerah-daerah di negara-negara Timur Tengah, termasuk di antaranya para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka mengencangkan ikat pinggang, melaksanakan itikaf di 10 malam terakhir. Sehingga kalau kita melihat atau mendengar di negara-negara Timur Tengah atau di Mekah, Mekkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah dan di masjid-masjid di Timur Tengah itu pada saat tarawih di 10 malam terakhir itu membludak. Masjidnya penuh dengan jamaah. Jamaahnya sampai keluar-luar, nggak kayak kita. Kalau kita jamaahnya udah di luar-luar sekarang, ya. Jadi bedanya kalau di Timur Tengah ya jamaah di 10 malam terakhir itu sampai keluar-luar, ya kalau kita di awal Ramadan jamaah sampai keluar-luar. Jadi berbanding 180 derajat ya. Kalau kita sekarang jamaahnya udah di luar-luar ya, tersisa sedikit saja yang jadi panitia ya. Ya, yang jadi muazin, yang jadi imam ya. Kalau yang pakai di tempat tarawihnya pakai Bilal, yang jadi Bilal, yang ngedarin kotak amal. Ya, biasanya begitu ya, jamaahnya tinggal sedikit. Kenapa? Karena kurang pemahaman terhadap nilai-nilai Ramadan itu sendiri, bahwa di malam-malam akhir Ramadan itu ada keistimewaan yang Allah berikan. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar ya, surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
Saya minta sukarelawan 1 orang untuk membaca ulang dan 1 sukarelawan untuk membaca artinya. Tafadhol. Ingin pahala, silakan sambut. Siapa? Silakan, 1 orang Ustaz. baca ayat, 1 orang baca artinya. Ya, tafadhol. Silakan yang mau. Saya ada Ustaz. Ya, tafadhol. Saya artinya deh, Ustaz. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ya, silakan artinya siapa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka karena membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Ya. Jazakumullah khair Yahya dan Raisa. Ya, telah membacakan surat Al-Qadar dengan artinya, ya. Ini pagi-pagi udah dapat pahala nih, ya, pahala membaca Al-Qur'an dan membaca sari tilawah. Dan tentunya yang mendengar pun hebatnya Al-Qur'an di situ. Yang membaca, yang mendengar, semuanya dapat pahala, ya. Ya, wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi yang baca, ya, yang dengar, ya, yang nyimak, ya, semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an itu Al-Karim, kitab yang mulia. Allah turunkan di malam mulia, ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Nanti kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan malam Lailatul Qadar. Selama ini kan kita tahunya malam diturunkannya Al-Qur'an adalah malam nuzulul Qur'an, kan gitu ya. Malam nuzulul Qur'an malam keberapa Ramadan? 17. 17. Kalau Lailatul Qadar mungkin nggak malam 17? Malam-malam ganjil. Nah, malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Berarti nggak sinkron tuh. Ya, nggak sinkron informasi tentang nuzulul Quran ada 17 Ramadan, sedangkan Lailatul Qadar itu di malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Bagaimana sebenarnya? Nanti Bapak akan jelaskan. Yang jelas Al-Quran turun dengan 2 tahap, ya. Tahap pertama langsung Allah turunkan, ya, dari atas langit, ya, ke langit dunia, ke Lauhil Mahfuz, ya. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Surat apa tuh? Hah? Ada yang tahu nggak surat apa? Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Ayo. PR. Surat apa? Al-Buruj. Masya Allah. Dahlia. Masya Allah, ya. Di surat Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu, ya, di Lauhil Mahfuz. Ya. Jadi Al-Qur'an itu ada juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ya, kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi dari Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu secara utuh, ya, 30 juz.
Setelah itu diturunkan berangsur-angsur, ya mulai dari surat Al-Alaq dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai kepada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu turunnya baru itu di malam nuzulul Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah turunkan permulaan ayat-ayat suci Al-Quran itu baru 17 Ramadan. Tapi kalau inna anzalnahu fi lailatul qadar, ini Al-Quran diturunkan secara utuh ya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Paham ya? Ya, dan wa ma adraka ma lailatul qadar, dan apa jalan yang kau dapat mengetahui apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, ya. Jadi kita ditanya nih sama Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tahu apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Ya kita nggak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dijelaskan kepada kita Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan artinya sama dengan sekitar 83 tahun, lebih 4 bulan. Ya. Jadi lebih baik satu malam, nilainya lebih baik, ya. Berarti lebih baik tidak sama ya, di atasnya lagi tuh. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, tanazzalul malaikatu ar-ruhu fiha. Malam itu ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk turun dan dengan Jibril ya. Jibril itu jenis malaikat, tapi Jibril itu alaihissalam adalah penghulunya malaikat. Istilahnya apa? Rajanya malaikat. Komandan ya. Komandannya malaikat ya. Kalau di sini kan ada ketua rohisnya ya. Nah, ini ketuanya malaikat itu Jibril alaihissalam. Ya, dengan izin Tuhannya mereka turun dari atas langit ke dunia. Ya, membawa segala perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun berikutnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan mereka sejahtera ya pada malam itu hingga akhir fajar. Nah, apa sih keistimewaan malam Lailatul Qadar itu? Ya, sebagaimana yang tadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, ya. Ibnu Abbas dan imam-imam yang lainnya mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an secara utuh sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, yang ada di langit dunia. Jadi Baitul Izzah itu langit dunia persis di atas ini nih. Jadi kalau kita lihat langit ke atas, nah langit pertama itu ada di atasnya Baitul Izzah, ya. Nah itu disitulah Allah Subhanahu Wa Taala biasanya ke dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam, ya, di sepertiga malam terakhir turun ke Baitul Izzah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memantau siapa di antara hambaku yang berdoa akan aku kabulkan, yang meminta akan aku beri, yang mohon ampun akan aku ampunkan, begitu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara utuh ya dari Lauhil Mahfuz ya ke Baitul Izzah secara utuh ya. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala turunkan secara berangsur-angsur ya, secara terpisah-pisah ya, dengan melalui malaikat Jibril alaihissalam berjumpa dengan Rasulullah SAW selama 23 tahun. Jadi turunnya Al-Qur'an itu terjadi selama 23 tahun. Dan yang turun selama 23 tahun itu dimulai itu 17 Ramadan. Adapun Lailatul Qadar adalah di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi istimewanya Lailatul Qadar ya salah satunya adalah karena Al-Qur'an diturunkan. Sangat luar biasa ya. Jadi apapun yang bersentuhan dengan Quran pasti mulia. Ya. Malam Lailatul Qadar ya diturunkan Al-Qur'an, sehingga malam Lailatul Qadar juga disebut malam mulia. Al-Qur'an kitab yang mulia. Kita ini akan jadi hamba yang mulia jika kita senantiasa bersentuhan, kita senantiasa berakrab-akraban, kita senantiasa membaca Al-Qur'an. Kita akan menjadi hamba-hamba yang mulia. Selanjutnya, Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah salat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari salat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Maksudnya gini. Antum nih lagi baca Quran nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kebetulan lagi baca Quran di 10 malam terakhir di masjid, dan baca Quran itu pada saat malam Lailatul Qadar. Kita nggak tahu nih, kebetulan pas saat kita baca malam Lailatul Qadar itu terjadi. Maka baca Quran kita pada malam itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pernyataan para al-salafus saleh, Mujahid, Qatadah dan ulama-ulama lainnya, bahwasanya baca Quran kita seolah-olah baca Quran selama 1000 bulan. Oh, siapa yang sanggup baca Quran 1000 bulan? Semalaman aja baca Quran, kita perlu minum, perlu makan, ada istirahatnya, ya. Kadang-kadang mulut ini terasa kaku, ya, karena jarang-jarang baca Quran, nggak berhenti-berhenti gitu ya. Nah, ini kita baca Quran satu malam, ya, di malam Lailatul Qadar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melaksanakan tilawah Quran selama 1000 bulan. Masya Allah. Kita sholat pada malam Lailatul Qadar, maka sholatnya kita di malam Lailatul Qadar itu dinilai seolah-olah kita sholat nggak berhenti-berhenti itu selama 1000 bulan. Selama 83 tahun, sholat nggak berhenti-berhenti. Ya. Kita zikir pada malam Lailatul Qadar, seolah-olah kita berzikir selama 1000 bulan tanpa berhenti. Kita apalagi zikir selama 1000 bulan, seolah-olah kita berzikir selama 1000 bulan. Apalagi, ya tentunya amalan-amalan yang diwajibkan dan juga yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada malam itu akan dinilai seolah-olah dia melaksanakan amalan selama 1000 bulan. Lagi sujud nih, seolah-olah kita sujud nggak bangun-bangun itu selama 1000 bulan. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, Syahrun azmun mubarakun. Ya, bulan Ramadan sendiri bulannya yang agung yang penuh berkah. Ditambah lagi Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam penuh keberkahan. Ya, disebutkan dalam surat Ad-Dukhan, sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada satu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan di malam penuh dengan berkah, dan malam yang penuh dengan berkah itu disebut dan dikenal sebagai malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Yang kelima, ya, Lailatul Qadar disifati dengan salam, ya. Yang dimaksud salam dalam ayat, ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Yaitu malam tersebut penuh dengan keselamatan, di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain. Dalam tafsir Al-Azim disebutkan demikian. Jadi malam itu malam penuh keamanan, malam itu malam penuh kenyamanan, malam itu penuh dengan kebahagiaan dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Ini terbalik ya. Tadi, oh ya, ketiga, keempat harusnya. Langsung kelima aja. Yang keempat ya, tadi yang kelima, malaikat dan juga ar-ruh, malaikat Jibril turun pada Lailatul Qadar. Nah, Bapak ingin agak sedikit lebih luas membahas ini ya. Ya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar, ya, malaikat itu turun bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu
Di dalam berbagai hadis disebutkan bahwa malaikat Jibril itu sayapnya kalau diangkat separuh, ya, dia ngangkat separuh sayapnya ada 2. Kalau malaikat Jibril ngangkat satu sayapnya itu seluruh langit ketutup. Seluruh langit ketutup. Ya, bagaimana antum bisa bayangkan kalau malaikat Jibril itu terbang? Ya, jadi malaikat Jibril itu bersama malaikat. Dan dahsyatnya malam itu luar biasa. Malaikat yang turun ke bumi itu enggak tanggung-tanggung. Malaikat itu jumlahnya juga enggak tanggung-tanggung. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa malaikat itu jumlahnya ya lebih dari jumlah manusia yang pernah dilahirkan di bumi, lebih dari jumlah jin yang ada, lebih dari jumlah pepohonan yang ada di dunia, lebih dari ikan-ikan yang ada di lautan dan hewan-hewan yang ada di darat. Itu semuanya ya jumlah malaikat melebihi mereka semua. Dan para malaikat itu ada di langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi ada 7 lapis langit. Kalau kalian pernah dengar cerita Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW di sana tergambarkan bahwa langit itu ada 7 pintu langit. Dan setiap pintu langit itu ada malaikat. Dan malaikatnya banyak sekali. Jumlahnya tadi seperti yang Bapak sebutkan. Bahwa malaikat jumlahnya melebihi jumlah manusia yang ada di muka bumi, melebihi jumlah malaikat sendiri, melebihi jumlah jin, melebihi jumlah pohon, melebihi jumlah hewan, melebihi jumlah ikan di lautan, dan seterusnya. Dan para malaikat itu semua turun. Dan bumi itu karena kata para mufasir sesak. Ya, malaikat itu berkerumun, dempet-dempetan, ya, nggak pakai masker lagi. Kalau malaikat nggak perlu pakai masker ya. Malaikat nggak ada cerita sakit soalnya. Kalau kita nggak pakai masker bisa sakit ya. Karena lagi musim kayak begini. Para malaikat itu turun dari atas langit ya dengan sifatnya yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya malaikat itu turun ke bumi mencari, melihat, memantau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada malam Lailatul Qadar itu sedang terjaga dengan tilawahnya, yang sedang terjaga dengan sholat tahajudnya, yang sedang terjaga sedang ruku, sedang sujud, sedang mengangkat tangan, sedang istighfar, sedang tahlil, sedang tahmid, ya, sedang tasbih, ya, dan sedang melakukan kebaikan-kebaikan, sedang taklim, ya. Jadi malaikat-malaikat itu melihat, dan itu kegemaran, kesukaan, kecintaan para malaikat, amalan-amalan seperti itu. Dicatat tuh semua sama para malaikat. Lalu malaikat itu naik tuh ke atas langit. Naik ke atas langit, ya, jumlah malaikat yang banyak itu naik lagi ke atas langit, tapi nggak langsung ke langit ke-7. Jadi mereka halakoh dulu tuh. Mereka liko dulu di langit pertama, kumpul tuh, ya, ya, murabi utamanya malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril membentuk halakoh, ya, para malaikat berkumpul, lalu malaikat Jibril alaihissalam memimpin rapat. Ini saya ceritakan luar biasa ini. Malaikat memimpin rapat, ya, dan dalam rapat itu malaikat-malaikat tersebut memutuskan, saling menceritakan siapa yang kamu lihat, siapa yang kamu lihat, siapa yang kamu lihat, si Anu lagi ngapain, sini lagi ngapain, situ. Semua para malaikat itu menceritakan si fulan sedang baca Quran, si fulan sedang baca Quran, si fulan sedang berzikir, si fulan sedang sujud, si fulan sedang ruku, si fulan sedang takbiratul ihram, si fulan sedang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, si fulan sedang begini, sedang begini. Yang dibicarakan semuanya adalah kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, ya, yang dipergunjingkan, ya, bukan kejelekan, semua kebaikan. Jadi nggak ada malaikat yang cerita, saya tadi lihat si Anu lagi tidur gitu kan, nggak ada. Malaikat nggak cerita soal si A, si B lagi tidur, si C itu lagi main petasan gitu ya, si D lagi mukul beduk, nggak ada diceritakan malam Lailatul Qadar mukul beduk, nggak ada ya, main petasan nggak ada. Tapi para malaikat itu halakoh, dalam halakoh itu
berbicara tentang one by one-nya manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan di situ, ya, dirapatkan di situ, dan malaikat Jibril alaihissalam memutuskan untuk apa? Malaikat Jibril memutuskan untuk, yuk mari sama-sama kita doakan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Itu yang disebut salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu yang disebutkan bahwasanya Allah angkat derajat seorang hamba di malam Lailatul Qadar. Itu juga disebutkan ketika malam Lailatul Qadar itu para malaikat si A, si B, si C lagi berdoa. Berdoanya apa? Dia minta ini, dia minta itu. Mari kita doakan lagi. Kita aminkan doa orang tersebut. Begitu. Masya Allah, itu malaikat-malaikat itu benar-benar sangat luar biasa, ya, senang ya berjumpa dengan orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Selanjutnya, ngadat nih. Halo? Ya. Tadi keberapa ya? Ya. Ke-6 ya. Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan, ya. Ya. Jadi Ibnu Katsir dalam kitab tafsir yang mengatakan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhil Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajar, rezeki pun juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dahak, dan ulama salaf lainnya. Masya Allah. Ya, jadi takdir kita selama 1 tahun itu dicatat, ditulis pada malam Lailatul Qadar. Ya. Tentunya takdir baik, termasuk rezeki, ya, termasuk apa yang kita minta-minta sama Allah, apa yang kita inginkan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua dicatat. Yang ke-7, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa yang dimaksud, ya, imanan, ya kan ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan man qama Lailatul Qadar, ya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi Masya Allah, ya, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Ya, tentunya dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sayang, ya, kalau kita tidak memanfaatkan malam-malam akhir daripada Ramadan ini untuk tidak untuk menghidupkan Lailatul Qadar, tidak untuk beriktikaf. Sayang sekali, ya. Nah, pada malam Lailatul Qadar setiap umat Islam dianjurkan untuk melakukan berbagai amalan dan memperbanyak beribadah antara lain. Nah, amalan-amalan yang disunnahkan, ya, dilakukan pada malam Lailatul Qadar, ya, di antaranya, ya, mendirikan sholat malam atau qiyamul lail. Kalau antum di luar masa pandemi itu berbagai masjid mengadakan i'tikaf. Dan biasanya imam yang diundang, ya, imam yang hafiz Quran, ya. Bahkan di Masjid Al-Hikmah, ya, di Masjid Sunda Kelapa, Masjid Al-Ittihad, itu imam qiyamul lailnya semalam 1 juz. Jadi satu kali qiyamul lail 1 juz, ya. Kita kalau sendirian kan, ya, kalau kita nggak hafal Quran ya nggak mungkin, ya. Ya 1 juz, ya. Kita paling kalau umumnya kita paling baca surat An-Naba, ya. An-Naba dibagi 40, ya. 10 gitu kan. Ya, udah 4 rakaat tuh, ya. Tambah lagi An-Nazi'at, ya kan. Tapi kalau ini
kalau kita datang ke masjid-masjid yang memang di sana diadakan Qiyamul Lail, itu bisa dalam 10 hari khatam Quran itu. Apalagi yang 3 juz malam. Ada juga tuh masjid yang mengadakan 3 juz Qiyamul Lail satu malam. Jadi persis 10 hari 30 juz. Ya. Ya, kalau yang tidak menikmati tentunya pegel kakinya ya. Terus membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu juga disunnahkan dilakukan pada saat itikaf. Ya. Jadi itikaf memperbanyak khatam Quran, memperbanyak baca Quran, ya. Jadi sebisa mungkin itikaf mengurangi ngobrol, ya. Kadang-kadang kan kita nih datang itikaf, ya niatnya itikaf sampai di masjid, ya ada teman, ya kita ngobrol gitu kan. Dan lebih banyak ngobrolnya daripada baca Qur'annya. Lebih lama ngobrolnya daripada sholat malamnya kan. Ya, dan melakukan itikaf di masjid, ya. Jadi melakukan itikaf itu ya di masjid. Saat sekarang ini masa pandemi, sebagaimana yang tertera di materi ya, di masa pandemi tidak semua masjid mengadakan itikaf. Tapi masih banyak juga masjid yang mengadakan itikaf. Jika kita ingin mengikuti itikaf tersebut, ya, sebagaimana yang sudah kita pahami dan kita maklumi, ya mohon untuk menjaga protokol kesehatan. Datang ke masjid untuk itikaf, bawa sejadah sendiri, ya, bawa masker, ya pakai masker, ya, dan berusaha untuk menjaga jarak, ya. Jadi di Makkatul Mukarramah ya, di negara-negara Timur Tengah, ya, mereka juga begitu, ya. Tarawehnya mereka menjaga jarak, ya, karena situasinya sekarang kan kita masih di saat pandemi. Memperbanyak sedekah, ya. Ramadan ya adalah kan merupakan bulan di mana kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak bersedekah dan pahalanya berlipat ganda. Bahkan Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri baginda Nabi kita Muhammad SAW yang ada dalam lagu religi, ya, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, ya. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah, gitu ya. Ya, itu Siti Aisyah itu banyak meriwayatkan hadis. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dermawan. Tetapi Rasulullah SAW sangat dan bertambah kedermawanannya saat bulan Ramadan. Ditambah lagi malam Lailatul Qadar. Jadi kita itikaf nih, ya, itikaf, bawa duit banyak, ya. Sedekah di masjid. Ada teman, ya, belum sahur, kebetulan di masjidnya nggak disediakan makan sahur. Ya, kasih, ya, carikan makan sahur dan seterusnya. Itu kan bagian dari sedekah. Ya, memperbanyak zikir dan istighfar. Ya, itu yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, pada saat itikaf, ya. Wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Di waktu sahur hendaklah kamu banyak beristighfar. Nah, waktu sahur itu adalah waktu-waktu mustajab. Ya, sepertiga malam terakhir itu. Jadi saat setelah Qiyamul Lail, setelah itu sebelum makan sahur, beristighfar yang banyak. Saat itu istighfar kita merupakan istighfar yang bisa mendatangkan rezeki, Masya Allah. Ya. Dan memperbanyak doa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kasratul doa, banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 5 tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Suasana pagi yang tenang. Salah satu datangnya tanda Lailatul Qadar. Ya, suasana pagi yang tenang dan pada keesokan harinya. Tenangnya gimana? Anginnya tuh biasa gitu, enggak, anginnya biasa, enggak panas, teduh gitu ya. Enggak banyak angin tapi teduh. Itu kalau malam Lailatul Qadar terjadi, pagi harinya tidak banyak angin tapi teduh. Mataharinya cerah tapi enggak panas. Nanti saya jelaskan itu. Udara terasa tenang. Ya. Terus bulan terlihat separuh. Terus datangnya di hari ganjil.
Nah, saya ingin jelaskan khusus ini ya. Kenapa suasana pagi tenang, matahari cerah, nggak panas, ya. Jadi matahari itu tidak memerah, tapi dia agak oranye gitu, agak redup, ya. Udaranya tenang, nggak panas. Seolah-olah dia berhenti bertiup gitu, padahal tidak panas gitu. Tapi seolah-olah udara itu berhenti bertiup, ya. Bulan terlihat separuh pada malam harinya. Kenapa? Nah, saya ingin jelaskan. Ternyata para ahli tafsir ada yang berani mengatakan ketika malam Lailatul Qadar terjadi itu, ya, kan para malaikat itu naik ke atas langit tuh. Jadi turun, setelah itu naik ke atas langit dan mereka memiliki apa tadi Bapak bilang? Memiliki sayap, terkhusus sayap dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril itu kalau mengepakkan sayapnya seluruh langit ketutup. Beda dengan malaikat-malaikat lain. Malaikat lain sayapnya kecil-kecil. Tapi malaikat Jibril alaihissalam ketika dia angkat kedua sayapnya seluruh langit ketutup. Nah inilah yang kata para ahli tafsir kenapa di malam Lailatul Qadar dan di pagi harinya suasana tenang, cerah. Dia mataharinya enggak terlihat memerah nyorot panas, tapi dia redup ya. Udaranya tenang, seolah-olah udara berhenti bertiup, tetapi dia tidak panas ya. Kalau malam harinya bulan terlihat separuh, yang enggak penuh, enggak utuh. Nah, dikatakan oleh para ahli tafsir ini bisa jadi karena tertutup oleh sayap-sayap malaikat yang mereka turun lalu naik ke atas langit. Masya Allah, ya. Jadi luar biasa. Jadi terjadinya perubahan alam itu dikarenakan para malaikat itu turun lalu naik kembali ke atas langit mereka. Jadi demikian anak-anakku sekalian, terakhir saya ingin sampaikan kisah penyebab turunnya Lailatul Qadar. Apa ada kisah yang menyebabkan turunnya ayat atau surat Al-Qadar ini? Nah, ternyata ada beberapa versi ya anak-anakku sekalian. Versi pertama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia merenung. Kisah pertama nih, Nabi Muhammad SAW merenung. Nabi Muhammad SAW mengingat-ingat bahwasanya umat Nabi sebelum umatku kata Nabi. Ya, jadi kalau umat Nabi kan umurnya 60-70, ya. Umat kita nih, zaman kita nih umurnya 60-70. Ada di antara kita mungkin ada saudara, keluarga, kakek, ya, nenek yang umurnya di atas 60 ya, 70 gitu ya. Ada yang 100 tapi nggak banyak. Ada yang 100 nggak banyak, 90 nggak banyak. Mayoritas 60-70. Umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Umat terdahulu tuh umurnya ratusan. Umat Nabi Musa alaihissalam itu 500 tahun. Jadi ada orang yang bisa hidup 500 tahun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh lebih hebat lagi. Itu ada usia manusia yang umurnya sampai 900 tahun. Nabi Nuh alaihissalam sendiri berdakwah selama 950 tahun. Berarti kan usia beliau lebih dari itu, gitu ya. Artinya sampai 1000 tahun. Ya, jadi usia-usia umat terdahulu itu luar biasa. Di kita jangankan sampai 500 tahun, 100 tahun aja jarang. Gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW merenung, ya, kenapa sih umatku ini umurnya tidak panjang gitu, cuma 60-70. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya turunkan ayat ini untuk menghibur Rasulullah SAW bahwa justru, ya. Umat Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan dengan usia yang pendek. Usianya 60. Tapi setiap Ramadan dia bisa bertambah usia 83 tahun. Setiap kali berjumpa dengan Lailatul Qadar. Bahkan usianya usia taat. Ya, usia ibadah. Kalau manusia kan hidup, jangankan yang hidupnya sampai 100-200 tahun. Kita yang hidupnya sampai 17 tahun, 18 tahun saat ini mungkin pernah melakukan dosa ya. Tapi orang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar dia dianggap ya sebagai orang yang selama 83 tahun lebih 4 bulan tanpa dosa.
Jadi semuanya amal, semuanya pahala, Masya Allah. Yaitu kisah pertama. Kisah kedua adalah kisah ada seorang pemuda di zaman Bani Israel itu sepanjang hidupnya penuh dengan mujahadah, penuh dengan ibadah kepada Allah, dan dia selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kisah ini diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat bahwa di zaman Bani Israel dulu ada seorang pemuda yang tidak pernah menyarungkan pedangnya, kerjaannya selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melakukan itu sepanjang hidupnya, dan hidupnya dia sampai 500 tahun gitu. Lalu sahabat yang diceritakan itu, kata sahabat, ya dia enak umurnya sampai 500 tahun sehingga dia bisa banyak mengumpulkan pahala. Sedangkan kami umurnya ya cuma 60-70. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Nah, yang ketiga, ceritanya yang ketiga asal-usul atau kisah penyebab turunnya Lailatul Qadar adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Ini hampir mirip dengan kisah pertama, ya. Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umurku tidak sepanjang umur nabi-nabi terdahulu. Akhirnya Allah turunkan ayat ini. Tapi yang paling penting bukan kisah turunnya. Kalau menurut Bapak, ya bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin. Ya sekarang nih malam ini insya Allah kita ada di malam keberapa nih malam ini nih? 27 kan? 27 kan? Ya, malam ini malam 27 ya. Masya Allah. Di 43 nggak ada nitikam nggak? Enggak ya? Enggak. Ya, kita cari masjid-masjid yang lain. Kalau nggak ketemu masjid dekat rumah. Masjid dekat rumah, ya masuk ke dalam masjid tersebut, ya. Lalu apa yang kita lakukan di situ? Ya berzikir, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, berzikir, baca Quran, ya bertasbih, bertahlil. Sendiri ya, nggak apa-apa sendiri. Ya, karena itu bagian dari mujahadah, ya semangat kita di dalam menjemput Lailatul Qadar. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pemahaman yang utuh ya buat kita semua terkait dengan apa yang perlu kita ketahui terkait dengan Lailatul Qadar ya. Itu saja, mungkin nanti kalau mau dilanjutkan dengan tanya jawab saya persilakan. Nasrun minallah fatun qarib fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron, terima kasih kepada Ustadz. Syukron, terima kasih kepada Guru Besar Ustadz Muhammad Ridwan yang tadi telah menyampaikan materinya mengenai keistimewaan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya akan ada pertanyaan, akan ada sesi tanya jawab yang untuk ikhwan silahkan untuk open cam dan juga open mic bila ingin bertanya, dan juga yang akhwat silahkan untuk open mic saja, tidak harus open cam, namun jika ingin open cam diperbolehkan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Raisa Ustadz. Raisa, tafadhol. Oke Ustadz, kalau misalkan di malam Lailatul Qadar itu kita berdoa. Nah itu malam Lailatul Qadar itu apakah semua orang doanya bakal dijabah atau orang-orang yang kayak tertentu doang gitu, misalkan kayak orang-orang yang alim gitu. Kedua, kalau misalkan kita mau berdoa, doa apa yang harus kita minta di Lailatul Qadar? Baik. Ya. Apakah doa setiap orang di malam Lailatul Qadar itu akan dijabah? Tergantung. Ya. Jadi ibaratnya malam Lailatul Qadar ini kan malam kemuliaan. Orang-orang yang ingin menjadi hamba mulia
ya dia harus memuliakan malam itu juga. Dengan cara apa? Dengan cara amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang Bapak sampaikan tadi. Ya, zikir, baca Quran, ya, bertahlil, bertahmid, bertasbih, ya. Supaya apa? Salah satunya ya supaya Allah dekat sama kita. Supaya kita lebih dekat sama Allah, kan gitu. Kalau udah dekat kan gampang. Kita aja sama, contohnya Raisa atau yang lain ya. Kita minta sesuatu sama orang yang nggak dekat, kira-kira percaya diri nggak akan dikasih? Enggak. Enggak, ya. Sama orang, sama manusia. Ya, kita minta segala sesuatu aja cari yang dekat. Saya mau minjem, jangankan minta, minjem sesuatu. Saya mau minjem sesuatu. Siapa yang kira-kira dekat sama saya? Pasti kita carinya yang punya hubungan dekat dengan kita. Ya, kalau nggak punya hubungan dekat, saya nggak yakin kalau saya minjem dikasih gitu. Saya minjem sesuatu, minjem barang kah itu atau minjem apa? Kita nggak yakin kalau bakal dikasih karena kita nggak dekat. Ya, tapi kalau dekat, jangankan minjem, minta saja dikasih kan gitu. Ya, kadang-kadang ada orang bersahabat, berteman saking dekatnya, ya itu apa-apa dikasih kita. Dia makan, dia beli sesuatu kita dikasih. Karena sudah merasa bukan lagi teman tapi saudara. Ya, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doanya jika dia berdoa. Tuh. Aku akan kabulkan doanya jika dia berdoa. Falyastajibu li, asalkan dia orang-orang yang senantiasa taat kepadaku, menjawab perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Jadi kalau nggak beriman, nggak taat, ya pada malam itu dia main-main, tapi minta gitu. Kan konsekuensi minta itu kan jelas. Iya karena abudu, wa iya karena stain, kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi yang pasti akan diijabah doanya adalah mereka yang benar-benar bermujahadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kesungguhan, sehingga permintaannya diijabah. Terus apa saja sih yang perlu, yang boleh kita minta? Apa aja yang mau kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak atau pantang ya bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolak hambanya yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan ya ketika ada hambanya yang meminta tapi hambanya itu dekat kepada Allah, Allah akan malu. Tetapi kalau kita jauh dari Allah, jangan coba-coba minta. Nggak cocok. Apa saja yang mau diminta, apaan aja. Kalau kita minta sesuatu sama manusia, kan ada hal yang nggak mungkin untuk dikabulkan, untuk dikasih. Minta sesuatu sama teman kita. Sama orang tua deh, minta sesuatu. Kadang-kadang ada sesuatu yang nggak mungkin dikabulkan oleh orang tua kita, karena orang tua kita nggak sanggup untuk memenuhi permintaan kita, kan gitu. Ya, kita minta sesuatu, Ibu, saya minta dibelikan ini dong, Bapak, saya minta dibelikan ini dong, gitu ya. Minta sama orang tua. Ya belum tentu walaupun orang tua itu sayang sama kita, belum tentu dikasih. Karena kenapa? Kadang-kadang orang tua belum tentu juga mampu memenuhi permintaan kita. Tapi Allah, apapun yang kita minta, Allah mampu untuk memenuhinya. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya minta saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita ingin minta, ya. Jadi jangan ragu-ragu, ya. Ya saya aja pernah, ya Allah, saya pengen punya motor yang bagusan, boleh, ya. Dapat motor yang bagusan habis Ramadan, ya. 3 tahun yang lalu Bapak ganti NMAX tuh. Sebelum Ramadan Bapak, ya Allah, saya pengen punya motor baru, ya. Begitu selesai Ramadan buka amplop, beli motor, ya. Masya Allah, ya. Tapi jalannya nggak harus selalu seperti itu. Artinya kita minta-minta aja. Nanti jalannya Allah akan kasih. Ya, akan Allah berikan itu jalannya. Kan kata Allah,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah berikan jalan keluar, solusi, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka, yang dia tidak kira-kira, kan gitu. Ya. Bapak minta lagi, ya Allah, saya pengen punya mobil, ya Allah, kalau kebetulan saya lagi dakwah kehujanan gitu ya. Minta sama Allah, minta. Ya, saya nggak tahu, duit nggak punya, ya Allah, duit nggak seberapa, ya Allah, beli mobil nggak cukup duitnya, ya Allah, minta sama Allah. Tiba-tiba lagi jalan-jalan gitu, lagi bawa mobil sama teman-teman, atau Bang, ada mobil nih Bang gitu. Wah, Abang nggak punya duit cuman 15 juta nih, udah gampang Bang, nanti cariin mobilnya gitu. Punya duit 15 juta bisa dapat mobil gitu kan. Separuhnya nyicil kali Bang gitu. Ternyata nggak seperti apa yang dibayangkan oleh banyak orang. Begitu mudahnya. Baru ngomong, tentu malamnya dibawain itu mobil. Masya Allah. Ada banyak lagi cerita itu soal dunia ya, mobil, motor, soal dunia. Soal-soal yang lain bisa minta sama Allah. Karena saya sudah buktikan, ya. Nih Bapak kasih hal yang paling mungkin logikanya nggak masuk akal. Nih Bapak ini anak STM loh, STM 6KR Keramat Raya ya. Dulu sempat bandel, bangor, ya, ngeselin gitulah pokoknya ceritanya. Ya. Nah Bapak diajak untuk ngaji, lalu itikaf, minta sama Allah, ya Allah saya pengen jadi ustadz gitu. Ya Allah saya pengen begini, pengen begitu. Alhamdulillah ada ustadz dari STM, lulusan STM. Masya Allah kan. Gimana ceritanya ngajar agama lulusannya STM, jurusannya bangunan gitu kan. Orang sempat kagak percaya. Bahkan Bapak nih jadi guru pertama kali belum punya ijazah S1. Ya begitu dilihat sama kepala sekolah, waktu itu kepala sekolah Muhammadiyah SMP. Ya, Bapak dilamar, bukan melamar. Saya bilang enak kali ya jadi guru ya Allah gitu kan. Cuma bilang begitu, ya Allah enak kayaknya jadi guru. Tapi mungkin apa kagak nih anak STM jadi guru gitu kan. Satu hari saya disuruh ceramah di SMP Muhammadiyah 36 ya. Karena kebetulan saya memang sudah penceramah walaupun saya belum S1. Karena apa? Saya belajar ngaji walaupun lulusannya STM tapi belajar ngaji. Ikut halako, ikut tarbiyah. Alhamdulillah dapat ilmu akhirnya bisa ceramah. Karena saya berdoa, ya Allah, kan kita sering berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah gampangin tuh kita ngomong, ya. Sampai pada satu waktu Bapak reunian STM, gimana ceritanya lo jadi ustadz katanya begitu kata teman-teman, ya. Teman SMP, teman SMA pada bingung gitu. Ternyata nggak ada yang membingungkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu juga sering dengar kan cerita para ustadz yang dulunya begini terus jadi ustadz sangat luar biasa. Dan apalagi kalian anak-anak baik, anak-anak soleh, anak soleha. Apa yang mau diminta, minta aja terkait dengan urusan dunia, urusan akhirat, urusan karir, minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu, jangan khawatir nggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak cerita bukan untuk ria, Bapak cerita ingin menyampaikan kepada kamu bahwasanya begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seseorang untuk jadi sesuatu gitu. Bapak ngajar tuh, ya, diminta setelah ceramah, Bapak ceramahnya bagus, Bapak bisa nggak bina anak-anak kami di sini? Ngapain? Ngajar. Ya, saya lulusan STM. Yang benar, Pak Ustadz lulusan STM. Benar, Bu, saya lulusan STM. Tapi coba deh ngajar di sini deh, sebulan 2 bulan. Perlu ngelamar nggak? Ya Bapak kan ijazahnya STM, nggak usah ngelamar deh, kerja aja deh katanya. Akhirnya kerja, masih pakai ijazahnya orang lain. Ya maksudnya ada guru yang sudah meninggal, masih pakai nama orang tersebut. Ya namanya masih ada di sekolah itu, pakai nama dia. Bapak ngajar tapi tanpa nama, ya tanpa nama. Begitu gajian namanya bukan gajiannya Pak Ridwan gitu. Gajian nama guru yang udah meninggal, ya. Ya, ada orang udah meninggal. Pak Ridwan masih STM lulusannya. Akhirnya alhamdulillah ya Allah saya mau kuliah gitu. Alhamdulillah ada orang tiba-tiba Ustadz kan udah ngajar nih di sekolah. Kayaknya Ustadz nggak cocok kalau cuman ya saya STM, kuliah dong Ustadz. Duitnya dari mana? Gampang Ustadz, ada yang mau biayain. Alhamdulillah dibiayain sama orang.
dibiayain sama orang. Pak, Masya Allah. Artinya gini, Bapak ingin sampaikan, mau minta sama Allah, minta aja apa saja. Bapak mengajarkan anak-anak Bapak, ya teman-teman Bapak, ya Bapak sampaikan, mau minta sama Allah, jangan berpikir, nggak masuk di akal kayaknya saya bisa jadi begini atau jadi begitu. Jangan begitu. Bagi Allah tidak ada yang tidak masuk di akal. Bagi Allah selalu mungkin dan selalu bisa. Itu ya anakku. Ya Ustadz, syukur Ustadz. Ya, lanjut. Selanjutnya ini pertanyaannya dari chat Zoom, Ustaz. Ini dari Fadilah Iza. Assalamualaikum. Izin bertanya, mohon penjelasannya. Maksud dari jadilah engkau hamba Allah Ta'ala dan janganlah engkau menjadi hamba Ramadan itu apa? Terus selanjutnya bagaimana bagi orang-orang yang terhalang dikarenakan harus berdagang atau dan lain-lain? Apakah dapat meraih Lailatul Qadar juga, Ustadz? Oke. Dari Fadilah, ya. Jelaskan maksud dari jadilah engkau hamba Allah Ta'ala, ya. Hamba Rabbani, ya. Jangan jadi hamba Ramadhani, ya. Maksudnya gini, ya, Ramadan itu adalah musim ketaatan, ya. Kalau kita lihat masjid-masjid jadi ramai gara-gara Ramadan. Orang banyak baca Quran gara-gara Ramadan. Orang banyak bersedekah gara-gara Ramadan. Tapi setelah Ramadan, ya, yang bersedekah udah nggak bersedekah. Yang rajin sholat tahajud udah nggak sholat tahajud. Yang rajin baca Quran udah nggak baca Quran. Itu namanya hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Ya, bukan hamba Rabbani. Sesungguhnya Ramadan itu hanya wadah yang Allah sediakan selama 1 bulan untuk kita mengikuti pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan mencintai Quran dengan baik. Pelatihan melaksanakan amal-amal sunnah dengan baik. Pelatihan mendekatkan diri kepada Allah. Setelah Ramadan harusnya lebih taat lagi kepada Allah. Lebih rajin lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Ramadannya pergi, kitanya juga ketaatannya pergi. Jangan sampai Ramadannya pergi, kitanya udah nggak lagi baca Quran. Artinya kita baca Quran gara-gara Ramadan, bukan gara-gara cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan pertama. Bagaimana bagi orang yang terhalang dikarenakan harus berdagang dan lain-lain, apakah dapat meraih Lailatul Qadar juga, Ustaz? Ya, namanya orang hidup dalam 1 tahun itu kan 12 bulan. Ya, harinya 365 hari. Ya, bagi orang-orang yang makanya disebut mujahadah, ya, bersungguh-sungguh. Bagi orang yang bersungguh-sungguh bisa saja. Kalau mau mengikuti Nabi Muhammad SAW secara utuh, ya 10 hari dia nggak keluar masjid. Ya, 10 hari Nabi Muhammad SAW beritikaf. Nah, bagi kita yang mungkin masih dalam taraf belajar, bisalah kita ambil sisihkan 1 hari. Ya, nanti malam misalkan malam 27 itikaf. Ya, masa sih berat cuma mengorbankan waktu 1 malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan 365 hari yang sudah kita lewati. Ya, walaupun kita dagang, ya, libur sehari dagang nggak rugi. Toh kalau bicara tentang malam Lailatul Qadar ya kan malam. Ya, artinya kalau yang masih berdagang siang hari ya tidak ada masalah, ya. Namun konteksnya itu kita belajar menghidupkan malam. Ya, kalau yang benar-benar ya seperti Rasul, ya, para pengusaha-pengusaha itu orang-orang yang memang bekerja, ya, itu banyak di antara mereka yang bermujahadah. Jadi sudah ngambil cuti dia yang kerja-kerja itu untuk bisa itikaf di 10 malam terakhir. Orang-orang yang berdagang dia sudah tutup dagangannya, nggak lagi dagang selama 10 hari. Nah, tapi kalau bagi orang yang masih dalam taraf belajar ya bisalah kita ambil 1 malam. Atau malam-malam ganjil, ya. Artinya kan 5 hari, nggak 10 hari. Ya, dan nggak setiap hari. Kalau Bapak dulu bilangnya itikaf ngalong, ya. Malam doang adanya. Ya, itikaf yang sesungguhnya kan dari mulai pagi, siang, sore, malam berada di masjid, nggak keluar dari masjid.
ya. Tapi bagi orang-orang yang masih belajar, paling tidak ya kita mengambil keutamaan-keutamaan. Apakah bisa dapat keutamaan? Insya Allah kita akan dapat keutamaan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu tentang keberadaan kita, dan kata Nabi Muhammad SAW, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. Gitu ya. Lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan dari Alia Zafira. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus begadang dan beribadah sepanjang malam tanpa tidur? Ataukah mungkin seseorang yang tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah juga bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Ya, Masya Allah, ini dari SMA Negeri 1 Jonggol ya. Izin bertanya, apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus begadang ya, dan beribadah sepanjang malam tanpa tidur ya. Jadi bukan tanpa tidur ya, boleh tidur, bukan haram tidur bagi orang yang beritikaf. Boleh tidur, tapi ya tidur sesaat, tidur sejenak. Jadi lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya ya. Kalau orang begadang sama sekali nggak tidur, itu ronda namanya ya. Kalau itikaf masih boleh tidur. Kalau ronda nggak boleh tidur, nanti maling masuk gitu ya. Tapi kalau itikaf boleh tidur, tapi tidurnya sejenak saja. Misalkan tidur 1 jam gitu ya. Yang biasa dilakukan kan oleh kebanyakan kita kan ada kajian ya. Selesai kajian tidur. Misalnya jam 12 tidur, jam 2:30 bangun. Itu qiyamul lail, baca Quran dan seterusnya sampai sahur kan begitu. Artinya sebetulnya masih biasa saja, nggak ada hal yang harus dibuat. Wah, kayaknya kalau itikaf, oh saya nggak akan tidur, saya begini, nggak begitu. Ya, dalam diri kita ada hak untuk tubuh kita. Jangan sampai malamnya itikaf, ya, itikaf begadang, kagak tidur, baca Quran segala macam, ya, besoknya dia tidur sepanjang waktu, ya, pagi, siang sampai sore, balas dendam, ya. Jadi jangan begitu. Jadi boleh tidur, tidurnya sejenak saja. Ataukah mungkin seorang yang tidur dalam keadaan berzikir? Ada nggak orang yang tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah? Ada nggak? Tidur tapi sambil berzikir. Ada juga orang berzikir ketiduran. Kalau tidur sambil ada orang berzikir dalam tidur nggak ada. Tapi kalau orang berzikir lalu ketiduran ada mungkin. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu dia ketiduran. Nah itu Masya Allah itu. Ya. Jadi berzikir ketiduran. Ya. Kalau zikir sambil tidur sambil zikir nggak ada kayaknya. Ya. Tapi pada prinsipnya ketika kita punya niat ya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam itikaf kita baik dengan zikir dan lain-lain, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu terhadap apa yang kita lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pasti ada nilainya tetap, nilai kebaikan, nilai pahala, insya Allah. Baik. Apa saya aja yang lanjut nih? Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustadz dari Anugrah Revaldi. Assalamualaikum Ustadz. Apakah seseorang tetap akan mendapatkan pahalanya meskipun ia tidak melihat malam Lailatul Qadar pada malam itu? Jadi yang perlu dilihat bukan malam Lailatul Qadarnya. Yang perlu dilihat adalah amal kitanya. Jadi malam Lailatul Qadarnya nggak perlu dilihat-lihat, ya, nggak perlu dicari-cari malam Lailatul Qadar, bukan gitu, nggak perlu, ya. Jadi yang perlu adalah ya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat kita beritikaf. Masalah itu nanti datang malam Lailatul Qadar malam itu atau malam besoknya, yaitu Allah alam bisawab. Kita nggak usah cari-cari. Yang penting bagi kita adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur-syukur kita berharap pada saat kita beribadah pada Allah, Allah takdirkan kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Jadi nggak perlu dilihat-lihat lagi. Jadi gitu ya. Sama juga dengan kematian.
Kematian pasti datang. Kapan datangnya? Wallahu a'lam bishawab. Lailatul Qadar pasti datang. Kapan datangnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita jaga-jaga aja. Dengan apa? Memperbanyak ibadah. Di mana? Ya di masjid. Gitu ya. Lanjut. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Gita Cindy Ananda. Assalamualaikum Ustadz. Dari SMA 1 Blora ingin bertanya, jika pada malam Lailatul Qadar kita mengaji di rumah, berzikir di rumah dan tidak di masjid, apakah tetap mendapat keutamaan malam Lailatul Qadar dan tidak berzikir di sepanjang malam hanya di saat tertentu, Ustadz? Syukron. Ya. Tentunya setiap kebaikan itu kan ada nilainya. Ya. Jadi bicara tentang baca Quran, ya, bicara tentang berzikir, bicara tentang amalan-amalan saleh, baik itu lakukan di masjid ataupun di rumah, tetap ada keutamaannya. Termasuk keutamaan malam Lailatul Qadar. Tapi bicara tentang itikaf yang sempurna, itikaf yang sahih, itikaf yang sesuai dengan sunnah Rasul, itu di masjid. Ya, kalau di rumah kadang-kadang ya banyak hal yang bisa jadi mengganggu kita. Kita tidak punya mihrab, tidak bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu rumah kita, bukan rumah Allah. Kalau di rumah Allah kita cenderung lebih khusyuk. Makanya Nabi Muhammad SAW mensyaratkan itikaf itu di masjid. Kalau kita ternyata di rumah itu tidak termasuk itikaf, tapi baca Quran kita tetap dapat pahala, ya. Amal-amal kita yang lain tetap dapat pahala. Apa yang kita dapat keutamaannya? Tetap dapat keutamaan. Cuma tetap berbeda tingkatannya, nilainya dengan ketika kita beritikaf di masjid. Karena pada saat kita lakukan di rumah, tidak dihitung itikaf, tapi dihitung baca Quran, dihitung berzikir, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya. Tidak dihitung itikaf. Itikaf itu harus dan wajib di masjid. Selanjutnya Ustadz, ini pertanyaan terakhir dari Nailah. Assalamualaikum Ustadz. Waktu turunnya Lailatul Qadar apakah dari masuknya waktu maghrib sampai masuknya subuh atau setelah bangun dari tidur di sepertiga malam yang akhir? Syukran. Ya, waktu turunnya Lailatul Qadar apakah dari masuknya waktu maghrib sampai subuh atau setelah bangun dari tidur di sepertiga malam akhir? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas malam Lailatul Qadar itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an tadi, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau sampainya sampai fajar, mulainya wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi mulainya pada saat kita lagi zikir, lagi taklim, lagi sujud, ya. Kalau Lailatul Qadar tidak selalu datang di sepertiga malam. Bisa jadi pada saat di akhir sepertiga malam. Sepertiga malam itu ada tiga kan, sepertiga malam pertama, kedua, dan ketiga. Ya, sepertiga malam pertama itu dari maghrib ya mulainya. Dari maghrib kira-kira sampai jam 12 ya. Sepertiga malam kedua dari jam 12 sampai kira-kira jam 2. Ya. Ada pendapat lain dari maghrib sampai jam 11 sampai jam 2, ya, jam 2 sampai pagi. Nah, itu sepertiga malam yang ketiga. Nah, sepertiga malam yang ketiga itu hitungannya dari jam 2 sampai subuh. Itu saat-saat sepertiga malam, saat orang benar-benar mengejar keutamaan malam sepertiga malam terakhir. Dikhawatirkan makanya orang tahajud itu ambilnya di sepertiga malam terakhir. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sepertiga malam ada tiga. Yang pertama adalah ba'da isya, ya, ba'da isya, ya, sampai jam 11 malam. Jadi ba'da isya sampai 11 malam, 11 sampai jam 2 sampai subuh. Jadi itu sepertiga malam yang tiga itu. Makanya sholat tarawih dilaksanakan ba'da isya dihitung juga sebagai qiyamul Ramadan. Atau juga ada yang mengatakan bahwa itu bagian dari qiyamul lail. Ya, tetapi pada prinsipnya sepertiga malam yang terakhir itu ya adalah mustajab kalau menurut berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi
indikatornya ya lebih berat, lebih besar kepada sepertiga malam. Meskipun itu tetap kita tidak bisa menyatakan iya sepertiga malam. Tapi yang jelas di malam-malam ganjil kata Nabi dalam berbagai hadis, itulah malam-malam yang biasanya Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Mulainya dari kapan tidak dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada lagi pertanyaan di sini, ya. Biar saya lanjutkan saja. Afwan, sebelumnya saya mau bertanya apakah wajib bagi seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu melakukan ibadah yang lebih dari biasanya, salat malam, salat tarawih, i'tikaf, dan kemungkinan apakah ada orang yang mendapatkan dari cara yang tidak semestinya? Ya enggak lah. Ya, semua orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang bersungguh-sungguh. Ibaratnya ada orang mau jadi juara kelas ya, kalau enggak bersungguh-sungguh ya enggak dapat lah. Ya begitu pula mau dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan malam mulia dan Allah sediakan buat orang yang memang benar-benar mengejar kemuliaan itu. Ya, yaitu tentunya dengan banyak amalan-amalan yang tidak biasa. Yang tidak biasa artinya biasanya baca Qur'annya malas-malesan. Khusus saat itikaf banyakin baca Qur'annya. Biasanya doanya malas-malesan. Begitu itikaf doanya serius. Ya itu. Jadi harus lebih ininya kualitasnya ya dari yang biasa. Banyak sebetulnya ini pertanyaan, Masya Allah ya. Cuma waktunya nggak cukup ya. Mohon maaf saya sita jawab itu tutup ayat sudah tutup ya. Ya, Kalau Her cukup. baik. Syukron, mohon maaf sesi tanya jawab sudah ditutup untuk saat ini. Selanjutnya Ane akan membacakan kesimpulan materi tablik akbar pada pagi hari ini. Kesimpulan materi tablik akbar pada pagi hari ini yaitu Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang hanya terdapat pada bulan Ramadan, yang biasanya disebut malam istimewa. Lailatul Qadar merupakan satu malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain, atau malam di mana Allah mengangkat derajat manusia. Buangnya udah jelek. Pertama tadi malam Lailatul Qadar disebutkan juga turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada Rasulullah SAW secara utuh. Sedangkan pada nuzulul Quran, Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Qadar ayat ketiga. Pada malam itu diperintahkan para malaikat untuk turun bersama malaikat Jibril alaihissalam membawa segala perkara yang ditakdirkan pada malam berikutnya. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Malam Lailatul Qadar disebut juga malam yang penuh keberkahan seperti yang disebutkan pada surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Malam Lailatul Qadar disifati dengan salam, yaitu penuh keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan juga kebahagiaan. Malaikat dan Jibril turun pada semua malaikat dan ar-ruh, yaitu malaikat Jibril turun pada Lailatul Qadar sesuai pada Quran surat Al-Qadar ayat keempat. Banyak malaikat yang turun pada Lailatul Qadar dikarenakan banyaknya berkah. Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Yang selanjutnya, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di sini bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa yang dimaksud imanan karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu berupa pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala dari sisi Allah bukan karena mengharap lainnya, misalnya berbuat riya. Pada malam Lailatul Qadar, setiap umat Islam dianjurkan untuk
melakukan berbagai amalan yang memperbanyak beribadah, antara lain mendirikan sholat malam atau qiyamul lail, membaca Al-Quran, melakukan iktikaf di masjid, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir dan istighfar, dan terakhir memperbanyak doa untuk meminta ampunan kepada Allah. Tanda datangnya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan adalah pertama, suasana pagi yang tenang. Salah satu tanda datangnya Lailatul Qadar adalah suasana pagi yang tenang pada keesokan harinya. Yang kedua, matahari cerah tapi tidak panas. Yang ketiga, udara terasa tenang. Yang keempat, bulan terlihat separuh. Yang kelima, datang di hari ganjil. Ada beberapa versi kisah penyebab turunnya Lailatul Qadar. Kisah pertama yaitu di mana Rasulullah SAW merenung kenapa umatnya tidak ada yang panjang umurnya seperti umat-umat pada nabi atau rasul sebelum dirinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwa usia yang pendek justru mendapat kemuliaan. Orang yang berjumpa pada Lailatul Qadar umurnya 83 tahun, di sana 83 tahun tidak diampuni seluruh dosanya. Yang kisah kedua, di zaman Bani Israel dulu ada pemuda yang tidak pernah menghunus pedangnya dan memilih berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ketiga, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa umurnya tidak sepanjang umur-umur nabi dan rasul lainnya, sehingga Allah menurunkan ayat bahwa usia yang pendek justru mendapat kemuliaan. Hampir mirip seperti yang pertama tadi, seperti yang dikatakan oleh guru besar Ustadz Muhammad Ridwan tadi. Dan selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh audiens. Kesimpulan pertanyaannya yang pertama yaitu tidak semua orang doanya dihijabah di malam Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang melakukan amalan baik yang doanya dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, maksudnya Ramadan adalah musim ketat. Maksudnya kita harus menjadi umat, bukan hanya umat Ramadan tapi juga umat Islam, yaitu kita harus setelah Ramadan berakhir seharusnya amalan ibadah kita semakin meningkat, tidak hanya pada bulan Ramadan saja namun juga pada bulan-bulan yang lain. Selanjutnya bagi yang ingin bersungguh-sungguh bisa dilakukan keutamaan Lailatul Qadar bisa dilakukan setiap hari, namun bila ada kondisi tertentu kita dapat mengambil keutamaan-keutamaan yang seumpamanya mampu kita lakukan. Sekian dari Ane, kurang lebihnya mohon maaf untuk kesimpulannya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya. Baik, sekian dari Ane, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ane kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron Farhan karena telah memimpin sesi materi tadi. Untuk sesi acara berikutnya yaitu adalah doa penutupan yang akan dipimpin oleh guru kita yaitu Guru Besar Ustadz Muhammad Ridwan. Kepada Ustadz Ridwan, Anda persilahkan untuk memimpin doa penutupan kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin dhalah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya maulana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sahabi Sayyidina Rasulullah ya ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa mahawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abunana wa takhassu'ana wa tamim takhirana ya Allah. Wa qira'atal Qur'an ya Allah ya rabbal alamin. Rabbik lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Ridwan atas telah memimpin doa penutupan kita. Sebelum kita menutup acara ini, saya memohon kepada para peserta Ikhwan untuk on-cam sebentar untuk pengambilan sisi dokumentasi. Oke teman-teman, saya izin ambil nomor ya. 1, 2, 3. 3. Iklan. Baik, kepada Lisa sudah mengambil gambar. Sebelum kita menutup acara ini, mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa membaca istighfar sebaik-baiknya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Syukron kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara tabligh akbar kita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Syukron Ustaz. Syukron Ustaz. Jazakumullah khairan katsir Ustaz Ridwan. Ya, Pak Haji sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Makasih Pak. Pak Aziz, makasih Pak Aziz. Pak Aziz, makasih ya Pak. Syukron Pak Sugi. Syukron Pak Sugi. Syukron Pak.